Halo semuanya, halo Pak Posma dan juga teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang the investment environment, asset and classes, and financial instrument. Ya, untuk di investment environment asset, kita akan membahas ini seperti yang bisa dilihat. Kita akan membahas 8 poin. Untuk poin pertama ada aset nyata versus aset keuangan. Aset nyata. Aset nyata adalah barang fisik atau berwujud yang memiliki nilai intrinsik. Contoh aset nyata adalah properti, tanah, gedung, mesin, dan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Aset nyata berfungsi langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Untuk aset keuangan adalah klaim atas pendapatan yang dihasilkan oleh aset nyata. Contoh aset keuangan ini ada saham, obligasi, dan derivatif. Nah, aset keuangan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh pendapatan dari asetnya tersebut. Nah, aset keuangan dalam ekonomi itu ada alokasi risiko. Ya, alokasi risiko, investor yang memiliki berbagai jenis aset dapat mengelola risikonya dengan lebih baik. Sebagai investor dapat membeli kombinasi obligasi dan kemudian konsumsi waktu. Aset konsumsi sepanjang hidup mereka. Pemindahan sumber daya. Pasar keuangan juga memungkinkan aliran modal dari mereka yang memiliki surplus dana misalkan menabung dan mereka yang membutuhkan dana untuk investasi misalnya perusahaan dan pemerintah atau pemerintah. Dengan cara ini aset keuangan mendukung efektivitas produksi dalam perekonomian. Untuk contohnya ketika seorang menabung di bank, bank tersebut menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang membutuhkan modal untuk berkembang. Kemudian likuiditas. Likuiditas ini artinya itu gampang dicairkan untuk dijadikan uang tunai dari aset itu. Nah, terus kendali atas sumber daya aset keuangan memungkinkan pemiliknya kendali atas pengaruh asetnya. Misalnya pemegang saham dalam suatu perusahaan memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi perusahaan termasuk pemilihan dewan direksi dan kebijakan dividen. Ya, dan kemudian ada pasar keuangan dan ekonomi. Yaitu pasar keuangan dan ekonomi ini memiliki peran informasional, yang artinya harga aset mencerminkan nilai dan prospek masa depan dari aset tersebut. Pasar efisien mengintegrasikan informasi ini dengan cepat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Alokasi risiko pasar keuangan memungkinkan risiko dibagi antara berbagai investor sesuai dengan toleransi risiko mereka. Jadi investor yang berani mengambil risiko tinggi berinvestasi di saham, sementara yang lebih konservatif memilih untuk diobligasi. Kemudian ada konsumsi waktu. Pasar membantu individu mengatur konsumsi di masa depan. Misalnya mereka menabung dan menjual aset untuk digunakan di masa pensiun. Pemisahan kepemilikan dan manajemen. Pemegang saham memiliki perusahaan, tetapi tidak terlibat langsung dalam pengelolaannya. Manajemen dijalankan oleh eksekutif di pekerjaan yang fokus pada operasional sehari-hari. Ya, terus ada untuk poin keempatnya ada proses investasi. Proses investasi itu yang pertama ada penetapan tujuan, alokasi aset, seleksi portofolio, dan pemantauan dan penyesuaian. Ya, untuk penetapan tujuan itu yang pertama kita harus tentukan tujuan investasi kita seperti penghasilan jangka panjang atau pertumbuhan modal atau diversifikasi risiko. Pertimbangkan jangka waktu, toleransi risiko, dan kebutuhan likuiditas. Dan kemudian ada alokasi aset.
Tentukan berapa banyak dana yang akan diinvestasikan dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan uang tunai. Alokasi aset mempengaruhi dan mengembalikan portofolio. Dan kemudian ada seleksi portofolio. Pilih instrumen spesifik di dalam setiap kelas aset. Seleksi portofolio seringkali didasarkan pada analis fundamental, kinerja perusahaan, dan kemudian ada pemantauan dan penyesuaian. Pantau portofolio secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan dengan tujuan investasi. Kemudian ada pasar yang kompetitif. Pasar kompetitif ini persaingan yang ketat karena banyak investor yang bersaing untuk menemukan peluang yang terbaik. Dan juga integrasi informasi, karena informasi cepat terintegrasi ke dalam harga aset mencerminkan nilai risikonya. Dan trade-off risiko dan pengembalian. Pengembalian lebih tinggi memerlukan risiko yang lebih besar. Investasi yang lebih aman biasanya menghasilkan pengembalian yang lebih rendah. Kemudian ada teori efisiensi pasar. Sulit untuk mengarahkan pasar secara konsisten karena harga mencerminkan semua informasi yang tersedia. Peluang untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata sangat terbatas. Dan kemudian ada pemain utama dalam pasar keuangan. Perantara itu ada perantara keuangan, itu lembaga yang memfasilitasi aliran dana antara penabung dan peminjam. Contohnya ada bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Dan kemudian ada bank investasi, itu membantu perusahaan dan pemerintah mengumpulkan modal, penerbitan saham atau obligasi baru, dan menyediakan dukungan untuk merger dan akuisisi. Contohnya membantu perusahaan merancang proses penerbitan saham dan menemukan investor. Kemudian ada model venture atau venture capital, itu pembiayaan ekuitas untuk perusahaan rintisan atau yang sedang berkembang. Investor bersedia mengambil risiko tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan besar jika perusahaan berhasil. Dan kemudian ada ekuitas swasta atau private equity. Itu investasi ekuitas di perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham. Investor mengambil alih perusahaan secara penuh atau sebagian untuk meningkatkan nilai sebelum menjual. Dan kemudian ada pasar aset global. Ini bagaimana karakteristik global itu ada pertama, pasar aset keuangan bersifat global. Investor dapat membeli dan menjual aset dari seluruh dunia. Contohnya, investor AS dapat membeli saham perusahaan Eropa atau obligasi pemerintah Asia. Kemudian ada keuntungan diverifikasi internasional, itu mengurangi resiko ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Contohnya, jika ekonomi AS mengalami resesi, aset di negara dengan stabilitas ekonomi dapat melindungi portofolio risiko dari kerugian. Kemudian ada risiko tambahan seperti risiko mata uang, itu perubahan nilai tukar yang dapat mempengaruhi investasi, dan kemudian risiko politik, perubahan kebijakan politik di negara lain dapat berdampak pada investasi. Kemudian kita akan membahas krisis keuangan global. Ya, penyebabnya itu ada gelembung pasar eh, gelembung harga di pasar perumahan, terutama di AS, dan peminjaman subprime. Kredit diberikan kepada peminjam dengan profil risiko yang tinggi. Dampak runtuhnya kepercayaan keuangan besar seperti Lehman Brothers, krisis kepercayaan di pasar global, penurunan signifikan dalam aset dan investasi. Nah, terus bagaimana tanggapan pemerintah? Pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk menyelamatkan sistem keuangan, melakukan program bailout untuk perusahaan yang terancam bangkrut, dan penerapan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah krisis yang sama di masa depan. Dan pelajaran yang itu pentingnya manajemen risiko yang lebih baik dalam industri keuangan, perlunya transparansi dan pengawasan dalam produk keuangan. Ya, dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas classes finance and financial instrument. Kita akan membahas 5 poin kali ini. Pertama, kita akan membahas pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan yang berfokus pada sekuritas jangka pendek, yang sangat liquid.
instrumen di pasar uang memberikan kesempatan bagi investor berinvestasi rendah. Itu ada treasury bills atau T-bills. T-bills itu adalah surat utang pemerintah yang dijual dengan diskon yang dibayar pada nilai yang nominal saat jatuh tempo. Maturitas T-bills berkisar antara 4 hingga 52 minggu. Dan mereka adalah pilihan investasi yang aman karena bebas pajak, negara bagian dan lokal. Dan kemudian ada sertifikat deposito atau CD, adalah deposito berjangka yang ditawarkan oleh bank, di mana dan tidak ditarik sebelum jatuh tempo. CD dengan denominasi lebih dari 100.000 US dollar dapat diperdagangkan dan diserasikan oleh FDIC hingga 250.000 US dollar. Kemudian ada commercial papers, itu adalah utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Biasanya diterbitkan dengan jumlah minimal 100.000 US dollar. Kemudian ada banker instruments. Banker instruments ini adalah instrumen utang yang digunakan dalam perdagangan internasional di mana bank menjamin pembayaran masa depan kepada pihak ketiga. Dan kemudian ada euro dollar, itu adalah berdenominasi dengan dolar yang ditempatkan di bank asing, memberikan fleksibilitas di luar regulasi Federal Reserve. Kemudian ada repurchase agreements atau repos. Ini adalah pinjaman jangka pendek di mana dealer menjual sekuritas dengan perjanjian untuk membeli kembali sekuritas tersebut pada harga yang lebih tinggi keesokan harinya. Kemudian ada Federal Funds, itu adalah pinjaman antar bank untuk memenuhi persyaratan cadangan Federal Reserve. Bisa dilakukan dalam transaksi semalam. Kemudian ada broker calls, itu adalah pinjaman individu yang membeli saham dengan margin di mana broker meminjam dana dari bank. Ada Libor, adalah tingkat bunga di mana bank besar bersedia meminjamkan uang satu sama lain. Ini menjadi acuan penting dalam banyaknya transaksi internasional. Dan kemudian kita akan membahas pasar obligasi. Ini adalah pasar yang terdiri dari instrumen utang jangka panjang. Yang pertama itu adalah treasury notes and bonds. Treasury notes itu maturitasnya hingga 10 tahun, treasury bonds maturitasnya 10 hingga 30 tahun. Keduanya memberikan pembayaran bunga setiap tahunan yang diberikan pembayaran kupon, dan kemudian ada Treasury Inflation Protected Securities dirancang untuk melindungi investor dan inflasi. Jumlah pokok disesuaikan dengan indeks biaya hidup memberikan pendapatan yang disesuaikan dengan inflasi. Dan kemudian ada utang lembaga federal diterbitkan oleh agensi pemerintah seperti Fannie Mae dan Freddie Mac untuk mendanai kredit perumahan meskipun tidak dijamin secara eksplisit oleh pemerintah. Ada asumsi dukungan terjadi kegagalan. Dan kemudian dari obligasi internasional, itu yang diterbitkan oleh perusahaan asing dalam atau dalam mata uang asing. Contoh Eurobond dalam mata uang asing dan Yankee Bond dolar US oleh non-US. Kemudian ada obligasi money municipals, itu diterbitkan oleh pemerintah daerah dan negara bagian. Pendapatan dari obligasi ini bisa bebas pajak federal dan sering juga bebas pajak bagian dan lokal. Dua jenis utama itu ada general obligation bonds, dijamin oleh pajak, dan revenue bonds, didukung oleh pendapatan dari proyek tertentu. Pertimbangan pajak, investor perlu membandingkan hasil setelah pajak dari obligasi, dapat dikenakan pajak dan obligasi bebas pajak. Risiko hasil setara digunakan menentukan pilihan yang lebih menguntungkan berdasarkan tarif dan pajak investor. Dan security ekuitas. Ya, ini saham bias. Adalah bagian dari pengantar saham biasa, itu adalah bagian dari kepemilikan sebuah perusahaan. Setiap pemegang saham mendapat hak suara di rapat tahunan berhak atas keuntungan perusahaan. Dalam segi pengelolaan perusahaan juga, itu dipilih oleh Dewan Direksi, dipilih oleh pemegang saham, manajer yang menjalankan operasional harian membuat keputusan
dan membuat keputusan penting. Ya, dan kemudian masalah agensi itu pemisah antara pemilik dan manajer menyebabkan manajer tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, membuat skema kompensasi dan menghubungi gaji manajer dengan kinerja perusahaan. Dan dewan dan pemegang saham melakukan pengawasan. Karakteristik saham biasa itu ada klaim residensial. Pemegang saham adalah yang terakhir berhak atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dibayarkan. Dan tanggung jawab terbatas, pemegang saham hanya bisa kehilangan uang yang diinvestasikan tanpa resiko terhadap aset pribadi. Kemudian ada saham preferred, mirip dengan obligasi memberikan pembayaran tetap tapi tidak memberikan hak suara. Jika perusahaan tidak membayar dividen, dividen yang belum dibayar harus dilunasi sebelum membayar dividen untuk saham biasa. Dan manfaat pajak itu pembayaran dividen pada saham preferred tidak dikurangi pajak, tetapi dapat mengecualikan sebagian dari pajak yang harus dibayar. Dan kemudian ada indeks pasar saham. Indeks pasar saham itu gunanya untuk menghitung kinerja pasar secara keseluruhan. Contohnya ada Dow Jones Industrial Average atau DJIA yang menghitung kinerja 30 perusahaan. Dan bagaimana perhitungan DJIA ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham 30 perusahaan dan membaginya dengan jumlah saham. Ini dikenal sebagai rata-rata bobot harga. Kemudian ada pembaruan indeksnya, DJIA tidak selalu mencerminkan rata-rata harga saham karena penyesuaian diperlukan untuk split saham atau pembagian atau perubahan perusahaan. Dan kemudian ada indeks S&P 500. Ini mencakup 500 perusahaan. Ini adalah rata-rata berbobot pasar di mana perusahaan dengan nilai besar memiliki pengaruh yang lebih besar. Perubahan diukur berdasarkan nilai pasar total perusahaan. Ada indeks internasional, indeks saham internasional berkembang seperti Nikkei yang ada di Jepang dan FTSE yang di Inggris, membantu investor mengikuti kinerja pasar saham di berbagai negara. Indeks pasar obligasi menunjukkan kinerja berbagai jenis obligasi, penyediaan termasuk Merrill Lynch dan Barclays. Pertumbuhan penggalian untuk obligasi bisa sulit karena harga tidak selalu diperbarui. Dan kemudian yang terakhir, kita akan membahas pasar derivatif. Ya, pasar derivatif ini mencakup instrumen seperti futures dan option, ya nilai dan imbal hasilnya bergantung pada aset lain seperti komoditis dan obligasi dan saham. Ya, dan pasar derivatif ini dibagi menjadi dua, ada option dan future contract. Dan option itu adalah kontrak yang memberikan hak tapi bukan kewajiban kepada pemegang saham untuk membeli call option atau menjual put option, aset dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Call option itu memberikan hak untuk membeli aset pada harga yang ditentukan atau experience price sebelum tanggal kadaluarsa. Dan put option itu memberikan hak untuk menjual aset pada harga yang ditentukan sebelum tanggal kadaluarsa. Harga option dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk harga pasar dari aset yang mendasari waktu hingga kadaluarsa. Semakin lama waktu hingga kadaluarsa semakin tinggi harga option tersebut. Dan kemudian ada future contract. Future contract itu adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Posisi long itu trader melakukan future bertanggung jawab membeli aset pada tanggal jatuh tempo, dan kemudian posisi short itu trader yang menjual future bertanggung jawab untuk mengirimkan aset pada tanggal jatuh tempo. Misalnya, jika seorang trader memiliki kontrak future
Untuk ke jagung pada harga 7,95 US dollar per bushel, dan pada saat jatuh tempo harga jagung meningkat menjadi 7,97. Trader tersebut memperoleh keuntungan sebesar 1000 US dollar dengan menghitung selisih harga yang dikalikan dengan jumlah bushel yang diambil. Yang ketiga, kemudian ada perbandingan option dan future. Perbedaan dengan option, future kontrak adalah kewajiban untuk membeli atau menjual aset tanpa opsi untuk tidak melakukannya. Namun, option memberikan fleksibilitas kepada pemegangnya untuk hanya membeli jika harga pasar menguntungkan. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Dadah.